Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, di chapter 1120 kita mengetahui kejutan yang cukup tiba-tiba. Tiba-tiba kalau seorang Clover adalah seorang Bangsadi. Dan semua orang mungkin akan mulai berpikir bahwa yang ada di One Piece semuanya sebenarnya bermargadi. Bahkan sejak kejadian soal Nefertari yang ternyata juga Bangsadi. Dan statement itu muncul entah karena itu lagi ngejok atau memang lagi ngehead. Tapi bagi yang ngehead, ingatkah kalian bahwa lore untuk Bangsadi itu yang sudah capek-capek Corazon menjelaskannya? Mereka yang berbangsadi itu sejatinya bersembunyi dari dunia, yang mana melihat apa yang terjadi kepada Clover dan juga kakaknya itu adalah salah satu bukti atau alasan juga kenapa mereka bersembunyi serta pula menyembunyikan nama mereka itu. Bahkan seperti yang kita ketahui juga sebelumnya, nama dari Torao pun disembunyikan olehnya demi kepentingan tersebut. Jadi seharusnya jika ada orang lain yang ternyata memiliki nama D, itu bukan sesuatu kehabisan ide dari Oda. Karena lore untuk Bangsadi memang begitu kocak, dimana menurut saya yang jadi kejutan itu bukan soal tiba-tiba karakter bermargadi muncul, tapi sebenarnya yang jadi kejutan itu adalah, dan ada satu hal yang saya pikirkan dari ucapan Clover ini pada chapter 1120, yaitu Clover mengatakan kepada Vegapunk kalau suara dari masa lalu akan memanggilnya. Dan itu akan terjadi saat dimana Clover menyelesaikan puzzle-puzzlenya itu. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya pikirkan. Suara dari masa lalu. Apakah hal yang membuat Clover berlayar dan terus ngotot mencari tahu sejarah pada awalnya itu dia mendengar suara dari masa lalu? Dan yap, ada kemungkinan dan harusnya kalau ucapan Clover itu adalah sebuah kiasan. Maksudnya adalah kalau Clover ini bisa mengetahui sejarah dunia melalui poneglyph yang tercipta dari masa lalu. Ya kan? Ya kan? Tapi di satu sisi yang sama, saya mulai berpikir dan curiga, apakah ciri khas dari seorang yang berbangsadi itu memiliki kemampuan Voice of all thing. Dan kenapa sempat berpikir seperti itu? Karena pada saat di Onigashima, saat Aqua no Kuni, entah bagaimana ceritanya seorang Torao bisa mengatakan hal ini. Yap, saat Luffy dinyatakan mati karena detak jantungnya sudah berhenti, Law mengatakan kalau the voice of Luffy atau suara dari Luffy menghilang. Nah pertanyaannya, bagaimana Law tahu soal itu? Dan kenapa hanya Torao di momen itu yang mengatakan hal itu di ruangan pertunjukan? Lalu mustahil bisa mendengar secara manual suara jantung seseorang dari jarak yang sejauh itu dan kondisi yang ramai pula. Dan juga Torao tidak menggunakan teknik roomnya. Nah, satu-satunya kecurigaan, Torao memiliki kemampuan mendengar suara itu. Dan membuat kita berpikir kembali, apakah emang benar kalau ciri khas dari seorang D ini atau yang memiliki tekad D memiliki voice of all thing? Dan memang benar kalau Momonosuke atau Kozuki family tidak memiliki huruf D pada nama mereka itu. Tapi ayolah, mereka loh yang membuat poneglyph. Dan harusnya mereka berafiliasi dengan Joy Boy pada era kuno saat itu. Gak mungkin mereka tidak memiliki tekad D yang serupa atau sejalan dengan Joy Boy. Sedangkan dia Nefertari Lily yang sebelumnya musuh atau berpihak kepada Im sama, tapi ujungnya ternyata dia juga Bangsadi. Jadi rasanya itu aneh jika Kozuki family yang secara jelas berafiliasi dengan Joy Boy tidak memiliki nama D. Dan benar, ada kemungkinan mereka juga menyembunyikannya nama mereka itu saat pertama kali Wano ditutup. Dan saat nantinya Wano dibuka, mungkin Momonosuke akan mendengar dari Zunisa bahwa keluarganya yaitu Kozuki family adalah seorang atau keluarga yang memiliki tekad Bangsadi juga. Voice of all thing, ada kemungkinan orang-orang berbangsadi yang memilikinya atau menjadi ciri khas mereka itu. Dan saat itu hanya Roger lah yang mendengar suara dari Sea King. Dan benar sejauh ini hanya Roger lah yang berbangsadi di kapal itu. Lalu Luffy bisa mendengar Zunisa, robot kuno, dan juga Sea King, dan dia juga berbangsadi. Dan suara-suara yang didengar oleh Roger dan juga Luffy itu adalah makhluk dari masa lalu. Dan menariknya adalah saat bocoran spoiler
kemarin tuh ya, yang versi Jepangnya, salah satu leaker menyebutkan kalau yang dikatakan oleh Clover itu adalah aku bisa mendengar suara dari masa lalu. Memang tidak pasti, tapi jika Clover mengaku bisa mendengar suara dari masa lalu, ada satu pertanyaan dari saya, suara dari manakah yang ia dengar itu? Dan suara dari siapa atau makhluk apa yang dengar oleh Clover tersebut? Dan ini dia spekulasinya atau teorinya, dimana pertama kita tahu ya kalau Clover itu sering ditangkap oleh pemerintah dunia. Dan saat dia masih muda juga, dia sering berlayar. Bagaimana? Skenarionya adalah Clover pernah berada di God Valley saat insiden God Valley 38 tahun yang lalu. Dan saya nggak peduli pada saat Clover di God Valley itu posisinya sebagai apa. Apakah dia menjadi salah satu tahanan seperti Kuma, atau posisinya sedang jalan-jalan dan secara kebetulannya dia berada di pulau itu. Dan kenapa saya tidak peduli alasannya saat Clover berada di God Valley? Karena menariknya adalah Ohara dan juga God Valley itu berada di lokasi perairan yang sama, yaitu di West Blue. Jadi seminimal mungkin Clover pernah ke God Valley. Dan dugaan saya saat itu insidennya bertepatan saat insiden God Valley 38 tahun yang lalu, dan Clover ada di sana. Dan benar, ini dia skenario yang saya pikirkan. Kenapa Monkey D. Gap setelah dari insiden God Valley menaruh respek kepada Roger dan bahkan tak sudi menjadi bawahan Tenjiro Bitot? Lalu juga kenapa Goldie Roger setelah dari insiden God Valley mulai menyadari ada satu pulau terakhir yang harus ia kunjungi. Sementara itu untuk Rock Zebek kita tidak tahu ya seperti apa yang terjadi kepadanya karena memang belum ada plot untuknya sampai saat ini. Tetapi dari dua orang berbangsa di itu, yaitu Gap dan juga Roger, mereka seperti mendapatkan suatu wangsit. Dan satu dugaan dari saya adalah saat insiden God Valley ada suara dari masa lalu yang mereka dengar di sana saat mereka sedang baku pukul. Entah suara itu dari makhluk seperti apa, tapi mungkin menjadi logika lainnya kalau mungkin saja makhluk itu yang membuat God Valley menghilang. Namun selain dari mereka bertiga itu, ada satu orang di lainnya, yaitu dia Clover, yang juga mendengar suara dari masa lalu itu dan membuatnya sadar kalau ada yang salah dengan sistem pemerintah dunia saat ini. Dan ditambah dengan masa lalunya itu membuatnya bertekad mengungkap sejarah dari masa lalu yang sebenarnya. Dan hal ini menurut saya mulai terdengar masuk akal kenapa Bang Sadi diwaspadai oleh pemerintah, bahkan sampai dibunuh pada saat itu. Karena Bang Sadi mewarisi tekad dari masa lalu dengan cara mendengar suara dari masa lalu itu sendiri. Jadi dari hal itu menurut saya ciri khas dari orang berbang Sadi adalah memiliki voice of all thing. Dan dari situ akan mulai menarik bagaimana Kurohige ke depannya nanti. Dirinya yang seorang berbang Sadi seperti apa nantinya dia akan bergerak dan juga berkembang. Dan ya, bagaimana menurut kalian?